Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di program kita, Rashid, Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, ini udah jam 4 sore, waktunya kalian nontonin kita. Banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapatkan. Nah, buat kalian, kita mau ngingetin kalau kita sudah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan berjaga jarak. Jadi semuanya aman di sini. Nah, pada sore hari ini, Bella akan membawakan tema yang berjudul Cara Mudah Mengelola Limbah Sampah yang Benar bersama Plus Street. Terus ini kita datangkan langsung, ini adalah CEO dari Plus Street, Mbak Putri Amalia. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Gimana nih, Mbak, puasanya nih, Mbak? Alhamdulillah sejauh ini lancar ya. Harus semangat nih, Mbak, walaupun Covid gini ya, Mbak ya. Harus semangat terus. Nah, Mbak, ini mau mengulik-ulik tentang Plus Street ini nih, Mbak. Boleh banget. Nah, bisa diperkenalkan Plus Street itu apa sih, dan apa sih yang melatar belakangi si Plus Street ini? Oke, boleh banget. Jadi sebenarnya Plus Street itu kita adalah pre-startup gitu. Jadi kita belum legal gitu kan, belum jadi startup, kita masih pre-startup binaan IBISMA. Nah, kita itu fokusnya di waste management, jadi pengolahan limbah. Nah, kita sebenarnya fokusnya ke plastik, cup, dan botol. Jadi kita kayak botol-botol minum, air minum dalam kemasan, sama plastik cup yang biasanya di kafe-kafe gitu. Oke, jadi wadah-wadah sampah-sampah yang gitu dikelola lagi gitu ya, Mbak ya. Nah, apa sih terhubungnya sama si IBISMA ini, Mbak? Mungkin apa nih gitu? Menarik banget nih. Jadi kayak sebenarnya Plus Street itu nggak bakal ada kalau nggak ada IBISMA. Gitu ya, Mbak. Jadi IBISMA intinya ibunya gitu ya, Mbak. Jadi kayak si IBISMA ini ada program namanya UBIK. UBIK itu tuh kayak lomba bisnis plan. Nah, terus kita ikut tuh di situ, kayak kita punya inovasi ini nih gitu kan. Terus kita ajukan ke IBISMA. Nah, alhamdulillahnya IBISMA menyetujui. Jadi kayak kita bisa dianggap kita menang gitu kan. Terus kita dapat dana hibah, terus benar-benar kayak di manfaatkan benar. Jadi kayak kita semakin terdevelop kan. Jadi kayak wah, berarti bener nih Plus Street ini bisa berdiri loh gitu. Nah, dari situlah kita baru explore gitu. Permulaannya karena IBISMA jadilah berkembang terus gitu ya, Mbak. Bener. Nah, untuk tim-timnya siapa aja sih, Mbak? Karena kan IBISMA ini kalau nggak salah itu rata-rata mahasiswa yang ada di UII dan alumni atau apa itu, Mbak? Oke, jadi sebenarnya waktu awalnya Plus Street itu kita 5 orang. Dan 5 orang ini emang kita itu ada mahasiswa, ada 3 mahasiswa UII dan 2 alumni. Gitu, jadi semuanya emang basisnya UII. Basisnya tetap UII ya, Mbak. Iya, Oke. Next nih, Mbak. Apa sih yang mendasari Plus Street ini menggunakan teknologi seperti vending machine, dan seberapa penting sih dalam penggunaan teknologi tersebut gitu, Mbak? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang pengolahan limbah atau pengolahan sampah itu kan kayak aduh, jijik banget gak sih gitu. Apalagi katanya sampah gitu ya, Mbak. Kayak kita udah bayangin sampah dapur yang udah kecampur-campur gitu kan. Nah, terus sekarang kita tuh pengen mengubah mindset itu gitu. Kan karena emang orang Indonesia ini sukanya nyampur sampah gitu kan. Terus kayak gimana sih caranya biar orang tuh gak jijik gitu. Nah, salah satunya adalah dengan teknologi yang tepat guna dan emang menarik buat orang. Jadi kayak kalau misalnya nih sekarang kita lihat di mall itu kayak ada vending machine gitu, kita tertarik banget kan, kayak wih, canggih banget nih. Gitu kan, langsung kepo-kepo. Kepo banget terus kayak sambil takut-takut gitu. Nah, jadi kayak kita tuh ingin membawa rasa keingin tahuan dan excitement gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kita tuh pengen gimana sih caranya orang tuh biar kayak lebih tertarik untuk secara nggak sengaja mereka itu benar-benar bermanfaat bagi lingkungan juga dengan memasukkan sampahnya ke vending machine gitu. Dan bagi orang-orang mungkin itu ada eksperimen tersendiri gitu ya, Mbak. Apalagi biasanya mengeluarkan minuman, ini kita yang masukin sampah gitu ya, Mbak ya. Benar-benar. Nah, kenapa sih, Mbak, Plus Street ini memilih mengolah limbah sampah atau limbah plastik ya? Jadi sebenarnya karena kita tuh pertama kita ngelihat dari demand.
dari demand sekarang itu kan lagi ngetren nih kalau namanya circular economy. Circular economy itu proses di mana seorang produsen kayak pabrik itu tuh memproduksi barang yang bahan dasarnya itu dari barang yang udah kepake. Jadi dia nggak ambil resource dari nature, dari alam gitu, tapi dia pakai limbah yang udah ada, dia produce ulang gitu kan. Nah, untuk melakukan itu berarti kan perlu limbah-limbah yang bisa bisa diproduksi kan kayak gitu. Nah, jadi kita tuh mau menjembatani itu dengan kita bisa provide hal-hal yang dibutuhkan oleh produsen itu biar circular ekonomi itu berjalan di Indonesia. Jadi walaupun itu sudah tidak berguna tapi masih bisa dihasilkan lagi gitu ya Mbak. Bener banget. Oke. Next nih Mbak. Gimana sih kesadaran masyarakat saat ini nih perihal penggunaan plastik ataupun limbah lainnya gitu Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau sekarang nih ya udah mulai ngetren kan zero waste gitu, bulk store gitu, kayak sustainable living gitu. Itu kan sekarang udah mulai ngetren. Jadi kayak apalagi di pandemi ini kalau aku lihat bener-bener kayak orang tuh sekarang udah stainless straw ya kan, terus habis itu kayak sikat gigi dari bambu gitu kan. Nah itu sebenarnya hal-hal kayak gitu yang emang udah shifting masyarakat buat lebih aware kayak plastik ini berbahaya loh bagi lingkungan kalau kita langsung buang gitu kan. Kita tuh harus meminimalisir penggunaan plastik loh gitu. Terus sekarang di Jogja kan juga banyak banget kayak udah plastik bayar ya Mbak gitu kan. Plastik bayar bener banget di supermarket itu saya masih menemukan, tapi karena meminimalisir 200 perak lumayan Mbak kan. Mending bawa kantong sendiri nih kalau mau belanja bener banget. Iya, jadi hal-hal seperti itu yang ternyata masyarakat tuh udah aware loh gitu kan. Jadi itu benar-benar kayak sekarang udah mulai kayak kita harus mengurangi nih. Kita harus melakukan A, B, C, D, E untuk membuat bumi yang lebih baik. Itu udah lumayan banget sih. Itu tergerak dari diri sendiri juga ya Mbak, harus kejadian. Kalau misalnya dunia kita mau diselamatkan ya dari diri kita sendiri dulu gitu ya Mbak ya. Next nih Mbak, mana sih yang harus didahulukan? Recycle, reduce, atau reuse? Iya. Jadi ada 3 R kan. Reduce, reuse, recycle. Nah, jadi pertama itu reduce. Kenapa reduce? Karena dengan kita meminimalisir, kita nggak pakai, kita nggak beli gitu kan, itu kan berarti sampahnya berkurang. Iya benar banget. Iya kan. Jadi itu kayak bisa kita bilang itu tuh dari hilir. Dari hulu Jadi kayak dari awal kita tuh emang beneran nggak beli loh, kita nggak memilikin gitu. Nah pertama reduce, jadi mengurangi penggunaan. Terus yang kedua reuse. Kenapa reuse? Soalnya kayak kantong plastik sebenarnya kan dulu diciptakannya itu kan buat dipakai berulang kali gitu. Sekarang habis kita dari supermarket buang. Buang aja kan? Jadi dari minimarket langsung udah selesai minumnya ikut buang gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu kan. Jadi harus kita reuse sampai benar-benar rusak gitu kan, atau life cycle. Kalau bicara bahasa ilmiahnya sih life cycle-nya udah selesai gitu. Nah yang kedua reuse. Baru setelah nggak bisa di-reuse itu baru di-recycle. Karena recycle ini jadi kayak dia bisa mengubah suatu barang dari suatu bentuk jadi bentuk lain gitu kan. Jadi kayak benar-benar recycle tuh yang paling terakhir kalau udah nggak bisa di-reuse, nggak bisa di-reuse gitu, baru kita pindah tuh dari misalnya dari ember atau dari gayung plastik ke bentuk lain kayak bisa gitu. Jadi pot, bisa jadi apapun gitu ya, malah dimanfaatkan lagi gitu ya Mbak ya. Apalagi plastik itu lumayan susah untuk untuk terurai gitu ya Mbak ya. Nah itu adalah solusi bagaimana menggunakan plastik yang aman gitu ya Mbak ya. Nah, apakah Ikatan Plus Street ini dan IBISMA UII dan apa saja sih yang sudah dilakukan dari Plus Street ini? Jadi kalau bicara tentang IBISMA, emang dari awal kita juga kita nggak bakal ada nih tanpa IBISMA gitu kan. Nah dari kita menang program UBIK itu gitu. Nah terus kita dapat kayak semacam pelatihan, workshop, terus habis itu juga mentoring, terus kayak kita ditanyain kalian butuh apa gitu kan, kalian butuh kayak development tentang apa gitu. Pertama dulu kita tentang produk, jadi kayak Pak kita kurang nih tentang kita nggak punya anak mesin nih gitu. Terus nanti didatengin sama IBISMA kayak dikasih fasilitator gitu kan, kayak nih sekarang udah ada kayak dikasih mentornya gitu. Terus silahkan kalian nanya-nanya kayak gitu. Jadi mentoring yang benar-benar
apa yang kita butuhin kita itu tuh di provide banget sama Ibisma. Oke, Jadi apalagi free ya Mbak ya di awal. Malah kita disupport terus nih bisnis kita gitu kita ya, juga Mbak, dikasih modal. Iya benar, makanya itu tadi menang tuh sangat wow, kesempatan yang sangat harus digunakan Iya. gitu ya. Oke, nah Mbak, sampah-sampah yang udah dikumpulkan ini tuh akan dikemanakan sih Mbak dari Plus Trade ini? Oke, jadi setelah kita mendapatkan sampah-sampah dari plastik itu gitu kan, nah nanti kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang bisa memproses sampah-sampah itu menjadi sesuatu yang lebih berguna gitu kan. Jadi kayak emang kita udah ada kerjasama dengan vendor-vendor gitu kan. Jadi kayak mereka bisa nggak ngeprosesnya, mereka bisa membuat jadi apa. Nah itu nanti setelah kalau kita cocok ya kita salurkan ke situ. Jadi kita nyalurin. Jadi memang sudah ada kerjasamanya gitu ya Mbak ya. Enggak cuman ditampung terus dikemanain gitu enggak ya Mbak ya. Enggak. Pasti diproses lagi gitu. Iya. Oke. Nah Mbak, uji coba dari layanan Plus Trade ini gimana sih Mbak? Oke, jadi kalau sekarang kita itu lagi uji coba di salah satu kafe di Jogja gitu kan. Nah, terus kita tuh sebenarnya mau cari tahu orang Jogja itu udah mau belum sih untuk memisah sampah gitu kan. Apalagi kalau misalnya di kafe itu kan kayak sampahnya cuma satu kan. Kayak biasanya cuma beli kopi gitu kan. Sampahnya kan cuma satu, dan kalau misalnya dengan satu item itu orang tuh mau nggak sih misahin kayak gitu. Itu jadi apa namanya kayak goalsnya kita untuk uji coba tahap ini. Walaupun satu, ya itu namanya juga sampah gitu ya Mbak ya. Benar banget. Nah, apakah masalah lingkungan hidup itu terbesar di Indonesia, dan gimana sih Plus Trade ini membantu mengatasinya Mbak? Oke, jadi sebenarnya masalah lingkungan hidup itu tuh tergantung kita dari sisi mana kita ngelihat gitu kan. Nah, kalau sekarang plastik itu kan fokusnya ke sampah plastik. Dan emang kalau isu yang lagi ngetren di seluruh dunia, aku bisa bilang itu tuh marine debris atau sampah laut. Oke. Jadi itu kemarin sempat Plus Trade menang gitu, kita jadi finalis program dari UNDP Norwegia, UNDP Vietnam sama Thailand. Wow, sudah go in Asia dan internasional ternyata. Iya, jadi kayak mereka emang benar-benar bikin program kayak mereka mencari solusi-solusi apa sih yang orang dunia itu bisa lakukan untuk mengurangi marine debris gitu, sampah laut, yang mana salah satunya yang terbesar adalah sampah plastik gitu kan. Iya, benar banget. Nah jadi kayak emang itu tuh benar-benar concern sekarang di dunia. Terus juga jadi kita sekarang plastik ini emang benar-benar fokus ke sampah plastik gitu, biar gimana caranya biar sampah plastik ini kita bisa olah, bisa recycle gitu kan. Jadi dia tuh nggak ended up di laut gitu. Oke, benar banget. Apalagi laut itu kan banyak kehidupan juga ya Mbak. Ada ikan, ada terumbu karang yang itu bisa menghasilkan kekayaan Indonesia juga gitu ya Mbak ya. Nah, next nih Mbak, apa aja lah sih layanan yang dimiliki Plus Trade untuk mengatasi limbah sampah ini Mbak? Oke, jadi sekarang kalau layanan kita itu baru satu, kita jadi waste segregator, early segregator di kafe gitu. Jadi kayak biar kita adalah salah satu sampah yang benar-benar kita kumpulin dan benar-benar kita kelola menjadi sesuatu yang lebih baik gitu, nggak ended up di TPA gitu. Gitu, soalnya nanti TPA jadi tambah penuh kan. Apalagi kalau di kafe itu peminat nongkrongnya banyak juga ya Mbak ya. Jadi di situ juga bisa berkembang nih dari Plus Trade sendiri menganalisa orang-orang Jogja yang mungkin ada di kafe situ gitu ya Mbak ya. Di Jogja ini kan banyak banget kafe. Bener banget. Orang-orang tuh kalau sehari nggak ngafe itu rasanya gimana? Sekarang aja Mbak, setiap gang tuh ada kafe Mbak, jadi gampang aja gitu. Oke, next nih Mbak, gimana sih caranya bagi masyarakat yang ingin berkolaborasi atau menggunakan layanan dari Plus Trade ini Mbak? Oke, jadi sebenarnya masyarakat Jogja ini gampang banget. Jadi teman-teman bisa follow Instagram kita @plustrate gitu. Nah, itu di Instagram itu kita nanti bakal inform kayak kita ada project apa aja sih yang bisa masyarakat tuh bisa involve di situ kayak gitu. Benar-benar. Jadi sekarang
sudah apa-apa digital, jadi ya udah cari aja gitu ya. Di Instagram ada Plastreet tanpa ID, tanpa apa gitu, tetap bener-bener Plastreet, dan juga ada website kita plastreet.com. Oke, di situ bisa menggali-gali informasi juga ya Mbak ya. Oke, next ini yang terakhir nih Mbak. Seberapa penting sih startup sosial seperti Plastreet ini memaksimalkan teknologi untuk kampanye seperti media sosial dan website gitu Mbak? Oke, sebenarnya karena corona nih ya, karena pandemi, jadi kayak penting banget nih gitu kan. Jadi sebenarnya kalau aku lihat selama pandemi ini kayak lowongan kerja digital marketing tuh tambah banyak ya. Soalnya apa-apa pakai digital, apa-apa pakai Instagram, sekarang merambah ke TikTok juga gitu kan. Jadi kayak bener-bener digital marketing itu sesuatu yang penting juga, kayak menurut kita ya, menurut Plastreet, apalagi di Indonesia, Instagram tuh lebih penting daripada website. Jadi kayak orang-orang kan sekarang pengen kafe apa, pengen lihat startup apa dari Instagram kan, search aja di Instagram pasti ada semuanya. Udah kayak the next Google ya. Iya bener, kayak instan. Mau nyarinya apa, misalnya mau di Jogja, explore Jogja tuh ada banyak banget ya Mbak. Bener udah kayak kuliner, banyak banget. Salah satunya Plastreet ini menggunakan sosial media untuk berpromosi gitu ya Mbak. Benar banget. Oke, nih Mbak yang terakhir, boleh dong berpromosi untuk Plastreet ini biar semakin berkembang dan semakin banyak yang tahu gitu Mbak. Monggo. Oke, jadi teman-teman yang pengen berkolaborasi dengan Plastreet ataupun ingin ikut serta dalam membuat dunia menjadi lebih baik, bisa follow Instagram kami, instagram.com/plastreet. Oke, terima kasih banyak Mbak Putri. Semoga makin lah pokoknya ya. Terus habis banyak minatnya juga nih. Amin. Demi menyelamatkan bumi kita. Benar banget Mbak. Apalagi anak-anak muda ini kayaknya sampahnya memang banyak. Terima kasih banyak Mbak Putri. Semoga semangat terus puasanya dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Nah, gimana tadi, ada pengetahuan yang kalian tahu kan? Jadi kalian bisa nih ke kafe, salah satu kafe di Jogja namanya Kaktus. Nah, di situ bisa kalian temuin tuh mesin dari Plastreet. Jadi kalian bisa langsung eksperimen sendiri, ya kan? Nah, buat kalian makasih banget udah nonton video ini. Kalau kalian ketinggalan video sebelumnya, bisa scroll atau cari aja di YouTube kita, ID Web Host. Nah, kita juga tayang di IGTV kita, idwebhost.com. Kita juga ada di Spotify dan media partner kita, Teknologi. Buat kalian tetap semangat terus dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share dan follow semua sosial media yang kami punya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.